Begitu difoto sama sipir penjara teman saya tadi, cekrek, Ustadz doakan Ustadz wajahnya Mas Freddy, cek dikirim. Ya Allah saya tuh nangis ngeliat, senyum Mas, senyum. Di keningnya ada keringat sebulir-bulir jagung, seperti kata Rasulullah SAW sebagai tanda-tanda orang husnul khotimah. Mas, saya mau cerita kisah nyata, mau denger gak? Kisah nyata ini. Mau? Saya rutin ngisi di penjara Gunung Sindur di BSD Tangerang. Di Gunung Sindur, di sana ada Gayus Tambunan. Di sana ada Ustadz Allahu Yarham, semoga Allah merahmati beliau Ustadz Abu Bakar Basir. Cuma beliau itu nggak boleh, masya Allah nggak boleh Jumatan, nggak boleh sholat berjamaah. Penjaranya seperti kandang ayam kecil, ya beda dengan yang nabrak tiang listrik. Penjaranya 300 juta ruangannya, ya. Nah, singkat cerita, saya ngisi pengajian di penjara itu. Ini isinya orang penjara semua. Saya kan nggak kenal wajahnya. Begitu saya lihat di kanan, ada orang pakai baju koko putih, pakai kopiah putih, berjenggot-jenggotnya sudah mulai memutih. Dari tadi sampai akhir pengajian saya nangis-nangisnya. Pipinya basah dengan air mata. Saya tanya, ini siapa ini? Ternyata apa Mas? Saya tanya sama penjaga penjara, dia Freddy Budiman. Ingat? Almarhum. Siapa Freddy Budiman? Pengedar narkoba kelas kakap, bukan kakap lagi, paus. Kenapa? Yang diedarkannya bukan 1 kilo 2 kilo tapi berton-ton. Singkat cerita, saya mau ketemu, dilarang sama polisi. Ternyata hari itu dibacakan surat eksekusi mati. Masya Allah. Saudara Freddy Budiman, kami dari Kejaksaan ingin membacakan surat eksekusi mati yang akan dilakukan 2 hari dari surat dibacakan, jam 2.30 pagi. Antum bayangin, andai boleh pilih mana lebih enak, tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Ayo pilih, tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Lebih ngeri mana? Lebih enak mana? Tahu kapan mati atau nggak tahu tiba-tiba mati? Lebih enak tahu kapan mati. Antum misalnya 10 tahun lagi, antum 5 tahun maksiat aja Mas, 5 tahun lagi tobat. Masalahnya kita ini kan nggak tahu kapan mati. Freddy Budiman tahu, dalam tanda kutip tahu, 2 hari lagi. Coba bayangin kalau itu antum. Sebelum eksekusi, setelah eksekusi dibacakan ada permintaan. Keren, Masya Allah. Apa katanya? Tolong izinkan saya pada saat sebelum ditembak mati mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Izinkan saya. Apa kata tukang tembaknya? Baik, kami izinkan. Permintaan kedua, tolong mata yang ditutup kain hitam dibuka matanya. Kenapa? Karena saya ingin melihat dosa-dosa saya terlalu banyak untuk Indonesia. Apa yang terjadi? Gak dikasih izin, tapi dimohon-mohon dikasih izin. Antum tahu, dari mulai hari ini sampai 2 hari yang akan datang, beliau khatam Quran sehari 7 kali. Antum sehari berapa kali? Gak khatam-khatam. Emang matinya kapan? Bisa jadi malam ini. Lebih ngeri gak tahu Mas. Jangan-jangan sore ini. Oleh karena itu apa? Khatam Quran, kerjanya apa? Sholat, zikir, doa, istighfar, sholat. Kenapa? Udah tinggal 2 hari. Injury time. Udah di ujung waktu. Sudah hari pertama berlalu, hari kedua berlalu, masuk waktu. Tik, 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 jam 2 malam. Tangan kakinya diikat, ditempel ke dinding, dibawa, ditempel di sebatang kayu. Tukang tembak sudah begini semua. Masya Allah, serem banget. Saya ngebayang kalau itu saya ya. Apa kata tukang tembak? Persiapan 10, 9, 8, 7, 6, 5. Begitu 5, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Der,
Masya Allah, tembak mas. Dan itu nggak boleh berulang-ulang, nggak boleh ceder, nggak boleh, itu nyiksa. Harus satu kali tembak, kalau nggak batang otak jantung mas. Ber, langsung langsung trup, kena, nggak ada kejang-kejang, nggak ada muntah darah, langsung seperti orang pingsan. Pluk. Tangan kakinya dilepas, digendong, badannya tinggi besar, ringan mas jenazahnya. Kata sipir penjara, badannya ringan, ditaruh di kerenda jenazah, wajahnya senyum. Masya Allah, mantan pemakai narkoba, mantan bajingan, matinya mengucapkan La ilaha illallah. Sekarang ngacung, siapa di antara antum yang bisa jamin nanti meninggal dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat, 2 kalimat thayyibah? Nggak ada yang jamin, saya aja nggak tahu. Sudah? Belum. Begitu difoto sama sipir penjara teman saya tadi, cekrek, Ustadz doakan Ustadz wajahnya Mas Freddy, cek dikirim. Ya Allah, saya tuh nangis ngeliatnya. Senyum mas, senyum. Di keningnya ada keringat sebulir-bulir jagung, seperti kata Rasulullah SAW, sebagai tanda-tanda orang husnul khotimah. Pertanyaan saya, bagaimana dengan antum? Bagaimana kondisi wafatnya? Bagaimana kondisi wafatnya? Sudahkah berbekal untuk kematian? Bukankah sholat kita tidak bisa mengalirkan apa-apa ketika kita wafat? Bukankah puasa kita tidak bisa mengalirkan apa-apa ketika kita wafat? Bukankah semua tidak bisa mengalirkan apa-apa kecuali wafat? Dan yang bisa mengalirkan wafat adalah sadaqatun jariyah, wakaf. Ilmu yang bermanfaat, mengalir abadi pahalanya selamanya. Dan anak-anak soleh yang kita punya, yang mengalir pahalanya selamanya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, persiapkanlah sebelum terlambat. Hidup adalah pilihan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, melindungi kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, karena waktu terbatas, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Maulaya shalli wa sallim